Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Firdausah Muhtar. Saya dari kelas 1 ABGSD dengan nomor NIM 2000055. Saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Landasan Psikologi, di mana dalam video ini saya akan membahas tentang motivasi dari seorang guru untuk para siswanya agar mereka lebih semangat dalam ilmu atau dalam belajar, apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Oke, cekidot. Sebelum memasuki pembahasan utama pada video kali ini, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa sih arti dari motivasi. Jadi, motivasi merupakan suatu proses yang menjelaskan tentang intensitas, arah, dan ketekunan seseorang dalam mencapai tujuannya. Jadi, melalui sebuah motivasi, di sana orang akan merasa terdorong dalam melakukan suatu hal. Jadi, misalnya terdorong jadi lebih semangat, dia tuh udah jadi lebih merasa pede, percaya diri dalam melakukan tujuannya, sehingga diharapkan dengan adanya motivasi yang tinggi maka tujuannya akan tercapai. Baik, memasuki pada video utama atau pembahasan utama dari video ini, yaitu tentang motivasi belajar, dimana motivasi belajar siswa merupakan hal yang sangat amat penting bagi pencapaian kinerja atau prestasi belajar siswa itu sendiri. Dalam konteks ini, tentu saja menjadi tugas dan kewajiban bagi para guru untuk senantiasa dapat memelihara dan meningkatkan motivasi belajar siswanya, serta mencari cara untuk meningkatkan semangat belajar bagi para siswanya. Setelah kita memahami betapa pentingnya motivasi belajar bagi para siswa, apalagi setelah kita tahu apa yang kita alami selama beberapa bulan terakhir ini, di mana seluruh sendi kehidupan sangat terganggu dengan adanya bencana, yaitu virus corona atau COVID-19, di mana semua hal yang biasa berjalan dengan normal akan tergantikan dengan sesuatu yang baru yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Tidak ayal dengan dunia pendidikan itu sendiri yang sangat berubah, di mana semuanya yang awalnya serba offline atau bersifat tatap muka, bertemu langsung, sekarang menjadi online, daring, dalam jaringan, seperti dalam pembelajaran kita, sehingga banyak dari para siswa yang menurun dari belajarnya, sehingga itu menimbulkan sesuatu yang bersifat prihatin bagi diri saya sendiri. Terutama saya juga sendiri merupakan seorang pelajar, saya mahasiswa, saya merasakan bagaimana bosannya, bagaimana lelahnya kita dalam menghadapi gadget setiap hari untuk belajar. Sehingga di sini saya akan membahas beberapa motivasi untuk menumbuhkan kembali semangat belajar bagi kalian para siswa, terutama dari guru itu sendiri. Oke, untuk yang pertama, saya memiliki cara, atau saya akan menemukan cara yang mungkin telah orang lain sampaikan dan banyak orang lain telah telusuri sebelumnya, yaitu mengenai menggunakan metode pembelajaran yang tidak membosankan. Jadi maksud dari metode pembelajaran yang tidak membosankan adalah suatu metode pembelajaran di mana pembelajaran itu harus bersifat pembaruan. Jadi seorang guru dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam melakukan metode pembelajaran, sehingga para siswa tidak akan merasakan jenuh atau bosan, boring. Istilahnya sekarang boring gitu ya. Jadi seorang guru harus memiliki sifat tersebut yang dapat menimbulkan para siswa untuk lebih semangat dalam melakukan pembelajaran setiap harinya. Contoh dari misalnya pembelajaran yang membosankan, seperti pada hari ini kita melakukan metode pembelajaran yaitu dengan membaca. Pada hari berikutnya membaca, hari berikutnya lagi membaca, dan seterusnya membaca. Maka anak tersebut akan dilanda oleh sifat dan pemikiran, apa sih ini? Kayak gini mulu, bosen, apaan sih, nggak menarik. Jadi siswa itu sendiri akan berpikiran seperti itu. Oleh karenanya, guru haruslah menjadi orang yang kreatif dan inovatif dalam mencari metode-metode baru dalam melakukan pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya yaitu
dimana seorang guru setelah melakukan pembelajaran biasanya pasti mereka banyak atau tidak banyak sih, mungkin beberapa dari guru tersebut akan memberikan sebuah pembelajaran di rumah atau biasa kita singkat dengan PR, pekerjaan rumah. Iya, itu merupakan hal yang paling lumrah atau paling sering kita dapatkan, terutama saya sendiri. Dulu saat saya belajar atau saya saat sekolah gitu, menurut ilmu pasti ketika selesai belajar di sekolah akan mendapatkan sebuah PR untuk dikerjakan di rumah. Nah, itu sendiri merupakan suatu hal yang guru lakukan di mana agar kita dapat mengingat lebih terhadap pembelajaran yang telah kita lakukan. Sehingga dari sana guru dapat memantau siswanya apakah mereka benar-benar paham terhadap materi yang telah guru tersebut sampaikan ataupun hanya sekadar memperhatikan tapi tidak paham gitu. Jadi maksud dari tugas yang proporsional itu sendiri yaitu guru harus memberikan tugas di mana tugas tersebut harus sesuai dengan kemampuan para siswanya. Jadi misalnya dalam satu kelas tersebut ada anak yang dikategorikan sebagai anak yang pandai. Semua anak pandai pada dasarnya, tapi tergantung dari bagaimana cara mereka dalam mengolah, dalam mencari, dalam menyerap ilmu yang telah mereka dapatkan. Misalnya dalam satu kelas tersebut tidak ayal semuanya itu anak yang pandai-pandai gitu, yang rajin-rajin. Jadi dalam melakukan pemberian sebuah PR, guru harus memiliki standar di mana bahwa dalam kelas tersebut haruslah semuanya bisa mengerjakan PR tersebut, sehingga sang anak tidak akan berpikir apaan sih aku nggak bisa tugas ini, mama aku nggak bisa tugas ini tuh aku nggak bisa, ini susah aku nggak ngerti. Jangan sampai anak melakukan hal tersebut, jangan sampai anak berpikir seperti itu. Jadi dalam memberikan tugas guru harus proporsional dan sesuai dengan porsi anak tersebut. Kalau misalnya anak tersebut sanggup hanya dalam 1-2, maka kita tidak membolehkan sampai 5. Jika anak tersebut sampai 4 mampu, kita boleh memberikan sampai 4. 4, 3, 2, 1. Jika anak tersebut hanya mampu sampai 4, tidak boleh untuk memberikan tugas lebih dari 4. Untuk yang selanjutnya, nah, atau yang ketiga ya. Jadi untuk yang selanjutnya ini. Jadi jadi seorang guru dalam melakukan pembelajaran atau menyampaikan materinya harus melakukan komunikasi dengan dua arah, tidak hanya satu arah. Seperti guru tersebut hanya berfokus pada bukunya tanpa melihat dan melakukan interaksi bersama anak didiknya, sehingga anak-anak akan merasa mereka tidak diperhatikan, hanya mendengarkan saja, matanya melihat saja, tapi mereka tidak dilatih untuk berbicara. Jadi keaktifan mereka dalam menyampaikan pendapat mereka akan kurang, sehingga sang anak akan kurang percaya diri ketika menghadapi lingkungan yang lebih luas dari sekadar misalnya sekolah dasar. Jadi untuk melakukan suatu pembelajaran dasar, kita harus melakukan komunikasi dua arah sebagai seorang guru, sehingga sang anak tidak merasa dicuekin lah, tidak merasa tidak diperhatikan. Jadi mereka bisa menyampaikan pendapat mereka, sehingga anak bisa speak up, berbicara di publik. Melakukan pembiasaan tersebut sangatlah penting. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya sama-sama belajar juga. Mungkin terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.